Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Happy Moms di channel Uma Flash Day. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam seri Parenting Islam. Dan hari ini saya akan menyampaikan pokok ya atau dasar dari parenting Islam itu sendiri. Moms, kita semua sudah tahu ya, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan isu moderasi Islam atau isu moderasi beragama. Nah, untuk itu Moms, kita harus membentengi ya anak-anak kita sejak dini, sekecil mungkin, sedini mungkin, untuk mereka itu paham dengan agama mereka, agar mereka itu cinta pada agama mereka, agar mereka itu kuat ya akidahnya atau kokoh akidahnya. Maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas, akan membagikan, akan sharing ya tentang bagaimana cara mengokohkan akidah kepada anak. Nah, Moms, pertama bahwasanya kita harus memahamkan kepada anak sejak dini, mulai di dalam kandungan ya, mulai kemudian ketika dia lahir, saat dia itu bayi kita perkenalkan dengan Islam, kemudian saat usia golden age sampai dia sebelum balik ya, itu adalah tugas pokok orang tua untuk memahamkan akidah kepada anak. Nah, bagaimana cara memahamkan akidah kepada anak? Karena kita tahu ya bahwasanya bahasan akidah ini sangat luas sekali gitu ya. Bahkan dari para nabi terdahulu, mereka mentauhidkan kaumnya, mereka mengajarkan Islam, mereka mengenalkan Tuhannya kepada kaumnya. Uslubnya ini sangat beragam gitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim gitu ya mengenalkan Islam kepada kaumnya ya, yaitu rakyat dari Raja Namrud ya, yang mereka menyembah patung. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan pengajaran kepada mereka dengan cara menghancurkan patung-patung kecil, kemudian menyisakan patung yang besar agar mereka itu bertanya pada yang patung yang besar, kemudian dan agar jawaban itu benar-benar dari mulut mereka sendiri, dari mulut kaum Nabi Ibrahim sendiri, yang akhirnya jawaban itu menohok bagi kaum orang-orang kaum Nabi Ibrahim itu sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga kaum Nabi Ibrahim itu akhirnya berpikir, kenapa dia itu menyembah Tuhan atau menyembah patung yang dia itu tidak bisa tahu siapa yang menghancurkan patung-patung kecil. Nah, jadi banyak sekali ya, atau bagaimana Nabi Musa juga ya menemukan Allah, bagaimana Nabi Ibrahim itu juga menemukan siapa Tuhannya, bagaimana nabi-nabi yang lain itu mentauhidkan Allah, mengajarkan agama Islam atau agama tauhid itu kepada kaumnya. Maka Bunda, banyak sekali ya uslub atau wasilah yang bisa kita ajarkan kepada anak ya, dan tentu saja yang memahamkan akidah itu harus dengan bahasa ibu, bahasa kasih sayang ya. Bunda harus tahu gitu ya, bahwasanya yang namanya anak pada masa sebelum balik, akal mereka tidak sempurna ya, akal mereka belum sempurna. Maka kenapa mereka tidak diberi taklif hukum ya, tidak diberikan beban hukum pada anak-anak sebelum balik, karena memang akal mereka belum sempurna. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebuah hadis bahwasanya diangkat pena bagi 3 keadaan, yaitu orang yang tidur sebelum bangun, kemudian orang gila, dan kemudian yang ketiga adalah orang yang anak yang belum balik. Nah Bunda, maka bagaimana
memahamkan akidah itu kepada anak yang notabene anak itu akalnya belum sempurna. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu nih potensi anak di usia itu apa. Jadi kita itu memahamkan akidah kepada anak itu sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan perkembangan usia mereka. Jangan dibebani dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Kita sampaikan aja Islam atau akidah Islam itu sesuai dengan apa yang bisa mereka ikhsas, apa yang bisa mereka indra, begitu Bunda. Maka Bunda, mengokohkan akidah atau membina anak berakidah kokoh itu harus ya, kita itu harus mengetahui potensi anak pada usia itu. Kita harus mengetahui, oh di usia itu anak ini berkembangnya apa, begitu, sehingga kita bisa menanamkan akidah itu sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan usia mereka. Pada usia lahir ya, bayi baru lahir sampai sebelum usia setahun, yang pada saat itu berkembang gitu ya, itu adalah potensi kehidupan mereka. Jadi mereka itu melakukan gerakan, melakukan sesuatu itu sesuai dengan rangsangan dari luar, sesuai dengan kebutuhan dia, apa yang mereka butuhkan. Seperti apa? Seperti makan gitu ya, seperti minum. Mereka, apa yang mereka lakukan hanya bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Haus mereka menangis, lapar mereka menangis gitu ya. Ketika mereka sudah dipenuhi kebutuhannya, mereka menyelesaikan, maksudnya tidak menangis lagi gitu ya. Kemudian mereka mencari sesuatu untuk dimasukkan ke dalam mulut gitu ya, apapun gitu ya, apapun, mau mainan, mau apa, selalu apa-apa dimasukkan ke dalam mulut. Benar kan ya Bunda ya? Karena yang berkembang pada saat itu adalah potensi kehidupan mereka, begitu ya. Bagaimana mereka itu menjadi seorang manusia gitu ya. Bagaimana mereka itu memiliki potensi kehidupan, yaitu rasa lapar, rasa haus, rasa mengantuk gitu ya. Kemudian buang air besar ya, buang air kecil dan sebagainya. Itu adalah potensi-potensi kehidupan atau kebutuhan ya, kebutuhan manusia yang itu wajib dipenuhi. Nah, maka Bunda, di saat seperti itu kita beri mereka informasi sebanyak-banyaknya. Bisa diputarkan murotal ya, kemudian bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa ibu. Ini itu makanan, nah ini bukan makanan. Oh haus ya nak ya, ini minum, Umi kasih minum ya gitu. Kemudian kita timbang-timbang dengan bersolawat, itu akan merangsang otaknya gitu ya, akan merangsang perkembangan otaknya. Kita beri bunyi-bunyian ya, murotal itu juga salah satu ya yang bisa mengembangkan potensi akal anak. Nah, simple tetapi itu sangat membantu ya. Jangan sampai kita sampaikan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor gitu ya pada saat di usia itu gitu, karena pasti itu akan masuk ke dalam otak mereka. Maka sampaikanlah bahasa ibu kepada kita ketika kita ngensewu, ketika kita menyusui anak, kita bersolawat, kita berdoa. Nah itu akan meningkatkan bonding dan akan mengembangkan otak anak ya. Anak akan merasa bahwasanya ibunya begitu menyayanginya. Itu di mengokohkan akidah di fase perkembangan saat dia masih bayi. Nah kemudian pada fase perkembangan setelah setahun atau di masa golden age, ini sudah mulai berkembang naluri-nalurinya ya. Bakoknya udah muncul, tadayunnya udah muncul. Makanya kenapa dia itu sangat senang kalau diajak sholat ya, diajak ke masjid di usia-usia seperti itu, mereka sangat senang gitu, sangat bergembira gitu. Kemudian naluri cintanya ya, itu juga mulai sedikit berkembang gitu ya, tidak semua tapi mulai sedikit berkembang. Dia sayang sama ibunya dan sebagainya. Nah, kemudian pada
fase yang berikutnya yaitu pada fase golden age, ya, bahwasanya anak pada fase golden age mulai tumbuh, ya, naluri-naluri mereka, ya, naluri bako atau mempertahankan dirinya, kemudian naluri nau, ya, yaitu naluri berkasih sayang, kemudian ketiga naluri tadayun mereka. Jadi Bunda jangan heran kalau ketika di usia itu, ketika naluri tadayunnya itu atau naluri tadayun itu mentakdiskan sesuatu, ya, atau naluri mengesahkan sesuatu. Pada fase itu jangan heran ketika anak itu sangat nurut sekali, ya. Ketika kita sholat, anak ikut sholat, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, anak juga akan ikut baca Al-Quran, karena memang nalurinya dia, ya, nalurinya dia adalah mengagungkan Tuhan, ya. Ada naluri beragama, ya, dalam tubuh si anak yang pada fase itu mulai akan tumbuh, mulai akan berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa itu naluri naunya, ya, kasih sayang dan sebagainya itu mulai berkembang dan tumbuh. Di masa itu dia sangat mencintai ibunya, sangat mencintai abinya, ya, sangat mencintai kucing, ya, hewan peliharaan yang kecil-kecil gitu, ya, menyukai hewan yang imut-imut gitu, dia belai-belai, dia sayang-sayang, ya. Anak kecil kan fitrahnya begitu, ya. Ketika dia melihat kucing, ketika dia melihat ayam, anak ayam misalnya, dia akan suka, dia akan menyayangi gitu, ada sifat sayang dalam dirinya gitu, ya. Tapi jangan kaget juga gitu, ya Bunda, ketika anak tiba-tiba yang dulunya dia penurut, ya, kita mintain tolong, ayo buang sampah, dia nurut buang sampah di mana. Ayo cium tangan, dia pintar cium tangan. Ada tamu, pintar dia cium tangan gitu, ya. Nurut gitu, ya, anteng gitu, ya. Bareng ke usia 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 5 tahun mulai muncullah tantrum, ya, atau emosi yang itu emosi tadi bisa jadi rangsangan dari luar dan akhirnya merangsang gorizah bakoknya dia atau naluri mempertahankan diri. Jadi dia punya ego, ya. Misalnya nih anak bermain bersama, dia nggak mau berbagi misalnya, ya, rebutan mainan misalnya sama anak tetangga gitu, ya. Dia tidak mau membagi mainannya, ini mainanku semuanya, ya, seperti itu. Itu sebuah kewajaran, ya, bagi anak karena udah mulai berkembang bakoknya dan dia mulai bertanya gitu, why, kenapa ada perasaan ini dan itu. Nah Bunda, di fase ini, karena fase ini adalah fase mulai munculnya potensi anak yang berikutnya, yaitu naluri, ya, naluri, potensi naluri. Dan pada saat itu, ya, anak akan memenuhi rangsangan-rangsangan yang muncul dari luar. Maka dari itu kita bisa ajarkan anak untuk bisa memanajemen nalurinya dia gitu, ya. 3 naluri tadi itu, naluri bako, naluri bako atau naluri mempertahankan diri, naluri nau atau naluri berkasih sayang, dan ketiga naluri tadayun atau naluri beragama. Nah, di fase itu, ya, pada masa golden age kita beri banyak, ya, kepada anak-anak informasi-informasi. Kita rangsang dia, ya, kita beri rangsangan dengan informasi-informasi. Kita beri informasi, ini namanya pensil, ini namanya kotak pensil, ini namanya bantal, dan sebagainya. Kita beri dia informasi sebanyak-banyaknya karena pada saat itu dia mulai tumbuh, ya, otaknya mulai tumbuh berkembang pada masa golden age. Jadi jangan
mengkhawatirkan, jangan dikhawatirkan, aduh aku kasih banyak informasi nih hari ini. Nggak masalah bunda, karena apa? Karena pada masa usia golden age itu malah justru masa dimana kita beri dia informasi sebanyak mungkin begitu. Karena apa? Karena naluri-nalurinya dia mulai tumbuh ya, dia mulai mengindra gitu ya, dia mulai mengindra. Nah, ketika dia mengindra, baru kita beri rangsangan ya, kita beri fakta kepada si anak ya. Ini pensil, ini namanya pensil, ini namanya bantal, ini namanya kerudung, namanya kain gitu dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya karena dia naluri yang mulai muncul, kita munculkan juga, kita rangsang juga bagaimana kelima panca inderanya gitu. Mata untuk melihat, kemudian hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kemudian tangan untuk merasa, dan yang kelima telinga untuk mendengar. Kita rangsang kelima panca indera anak pada usia golden age. Kemudian aduh, Mbak Umi